Siang anak-anak. Waalaikumsalam. Pada siang hari ini kita mulai akan pelajaran kimia yaitu tentang potensial sel. Sebelumnya siapkan alat tulisnya, buku dan pulpennya karena nanti ada banyak latihan soal. Sudah siap anak-anak? Untuk siang hari ini kita akan membahas potensial sel. Sebelumnya kalian kelas 10 sudah belajar reaksi redoks. Siapa yang masih ingat reaksi redoks? Akmaludin, reaksi redoks. Masih ingat pelajaran kelas 10? Halo, Akmaludin. Reaksi redoks apa? Siapa yang masih ingat reaksi redoks? Reaksi redoks adalah reaksi reduksi dan oksidasi yang berlangsung bersama-sama. Ada 3 hal. Ada 3 macam definisi dari reaksi oksidasi. Yaitu yang pertama, berdasarkan apa? Oksigen. Berdasarkan oksigen, reaksi oksidasi adalah reaksi pengikatan oksigen. Yang kedua, berdasarkan elektron. Apa elektron? Rizal, masih ingat? Reaksi oksidasi berdasarkan elektron? Reaksi oksidasi berdasarkan elektron adalah reaksi pelepasan elektron. Yang ketiga, berdasarkan Bilog. Reaksi oksidasi adalah reaksi peningkatan Bilog. Kemudian kalian sudah tahu, untuk menentukan Bilog suatu unsur, ada beberapa kriteria. Yang pertama apa? Bilog golongan 1A adalah plus 1. Bilog golongan 2A adalah plus 2. Ya, betul. Plus 2. Hidrogen bilognya berapa hidrogen? Plus 1. Plus 1, betul, pintar. Bilognya oksigen? Min 2. Min 2, betul, bagus. Misalnya, berapakah bilog S dalam H2SO4? Jumlahnya harus berapa? Ayo, siapa yang masih ingat? Jumlah seluruh bilog dalam H2SO4 adalah berapa? Ini ada muatannya tidak? Min 2. Tidak, berarti berapa? 0. 0, betul, 0. Ya. Jumlah bilog seluruh dalam H2SO4 adalah 0. H bilognya berapa? 1. 1, betul. Jumlah ionnya berapa? Jumlah atomnya? 2. 2 kali 1 ditambah S, ya, kan mencari S ya. Berapa bilog? Bilog S dalam H2SO4. S-nya dicari, ditambah. Oksigennya berapa atom? 4. 4. Betul. 4 kali berapa bilognya oksigen? Min 2. Min 2. Ya. Jumlahnya berapa? 0. 0. Ya. 2 plus S. 4 kali min 2? Min 8. Min 8 harus sama dengan 0. 0. S. 2 min 8? 2 min 8 berapa? Min 6. Min 6. S min 6 sama dengan 0. Sehingga S sama dengan berapa? 6. Plus 6. Ya. Berarti Peter ya masih kelingan ya, masih ingat. Karena nanti kan penyetaraan redoks kan ada 2 macam. Pertama berdasarkan apa? Bilog. Yang kedua berdasarkan ion
ion elektron. Sebelum potensial sel, kalian harus tahu deret volta. Kudu hafal ya. Deret volta. K, B, A, S, S. Kudu hafal ya. Ngapalke gampang. Harus bisa dengan jembatan keledai. Katanya banyak. SR Sri. CA cantik. NA nakal. Mungkin MG ya. Mungkin aliran. Aliran apa aliran? AL. Daman. ZN dan MN. Feni, FE dan NI. Senang, SN. PB, pakai BH, ya. Kuning, hingga, anggun, pantas, dan ayu. Gampang ya. Jadi kudu apal. Deret volta harus tahu letaknya. BA di sebelah mananya kan. Ya. Untuk deret volta, logam yang di kiri, seperti BA bisa mengusir CA. Kelihatan tidak? Halo anak-anak? Logam yang di kiri bisa mengusir logam yang di kanannya. CA bisa mengusir Na. Tetapi logam yang di kanan tidak bisa mengusir logam yang di kiri. Al tidak bisa mengusir Na, tidak bisa. Ya. Zn tidak bisa mengusir Mg. Contoh, perhatikan anak-anak, contoh. BA plus CaCl2. Yang dilihat, BA di kiri, Ca-nya di kanan. BA bisa mengusir Ca? Halo? Bisa tidak? BA bisa mengusir Ca? Bisa. Nah, ya, karena BA letaknya di kiri dari Ca. Logam yang di kiri bisa mengusir yang di kanannya, tetapi yang kanan tidak bisa mengusir yang kiri. BA plus CaCl2 terbentuk apa? Karena BA bisa mengusir Ca. Ayo. Terbentuk apa? BA bisa mengusir Ca. Terbentuk BaCl2 plus apa? Ca. Ca ya, Ca. Betul. Na plus SrNO3 2 kali. Bisa terjadi reaksi tidak? Na ini, Na. Sr ini bisa bereaksi tidak? Tidak. Tidak. Kalau tidak bisa bereaksi, langsung dipengen ini. Ya. Kalau tidak bereaksi, langsung tanda panah dicorek. Berarti reaksi ini tidak bisa berlangsung. Siapa yang belum paham? Yang penting kalian harus hafal ki. Deret volta gampang yo. Katanya banyak si cantik nakal dan seterusnya. Sudah tahu? Gampang hafal ki. Kemudian untuk latihan di rumah sudah disiapkan bukunya? Ditulis ya. Latihan soal. Boten. Dulan. 1. SR Cl2 plus Mg. 2. K plus
AlCl3. 3 SN plus NiSO4. Saat yang soal ini ditulis, nanti dikerjakan, dan nanti diupload ke GC Kimia. Nah, sudah. Mareta sudah nulis? Halo Mareta? Boten. Nggih, tesih. Kula boten. Sudah anak-anak? Sudah ditulis? Yang latihan deret volta? Dina, halo Dina. Sudah menulis soal? Sekarang menghitung potensial sel. Coba perhatikan anak-anak. Untuk menghitung E-sel, potensial sel sama dengan katoda dikurangi anoda. Potensial sel yang besar dikurangi potensial yang kecil. Contohnya, Cu2 positif menjadi Cu E-nya plus 0,34 volt. Zn plus 2 elektron terbentuk Zn, E-nya min 0,76 volt. Hitung E-selnya. Ya. E-sel sama dengan katoda dikurangi anoda. Untuk reaksi 2 ini katodanya yang mana? Intan. Halo Intan. Yang besar selalu katoda, yang kecil anoda. Untuk reaksi Cu dan Zn, yang katoda yang mana? Cu. Katodanya Cu ya. Anodanya? Berlian? Zn. Zn ya. Ini anodanya. Jadi katodanya berapa besarnya? Halo? Plus 0,34. Plus 0,34 volt dikurangi min 0,76 volt sama dengan plus 0,34 min jadi apa? Plus. Ya, plus 0,76 volt berapa?
plus 0,34 ditambah 0,76 volt. Kira? 1,1. Ya, 1,1 volt. 1,10 volt. Nanti kalau ada reaksi elektroda, kalau hasilnya berarti ini plus ya. Kalau hasilnya plus berarti reaksinya dapat berlangsung. Kalau hasilnya min berarti reaksi tidak dapat berlangsung. Untuk reaksi di atas bisa ditulis persamaan reaksinya. Persamaan reaksi selnya. Di sini ya. Katoda selalu terjadi reaksi reduksi. Anoda apa? Aura. Kalau katoda reduksi berarti anoda oksidasi. Oksidasi. Oleh ngapalke gampang ya. Krau. Apa krau? Katoda terjadi reaksi reduksi, anoda terjadi reaksi oksidasi. Reaksi selnya berarti katodanya reduksi, katodanya Cu ya, berarti tetap Cu2 positif. Ya, Cu2 positif plus 2 elektron menjadi Cu. E-nya berapa? Plus 0,34 volt. Untuk Zn kan reaksinya oksidasi. Padahal ini ada reaksi reduksi, berarti reaksinya harus diapakan? Reaksinya harus dibalik. Anodanya, reaksinya harus dibalik. Ayo, dibalik piye iki? Tauzan, Muhammad Tauzan. Kalau dibalik reaksinya menjadi apa? Zn. Ya, Zn. Ya, Zn. Terus dibalik. Jadi, ya, Zn jadi apa? Zn 2 positif plus 2 elektron. Karena dibalik, ya, karena dibalik berarti E-nya menjadi apa? Positif. Positif 0,76 volt. Lalu dijumlahkan. Karena elektron yang diterima dengan elektron yang dilepaskan sudah sama, langsung dicorek saja, corek. Ya. Kalau belum sama nanti disamakan. Menjadi apa? Cu2 positif plus Zn menjadi Cu plus Zn2 positif. E-selnya berapa? Piro? Berapa? Sofia, berapa ini dijumlahkan E-selnya? Min 0,42. Plus piro? Seperti tadi, plus 1,10 volt. Ya, jadi potensial sel kalian bisa menghitung E-selnya dengan rumus yang besar dikurangi yang kecil. Nek sing besar mesti apa? Apa, Nana? Katoda. Kalau ada beberapa sel ya, sing gede, sing positif mesti katoda. Yang kecil berarti anoda. Kemudian iso menulis reaksi selnya ini. Langsung bisa ya. Reaksi selnya bisa. Kalau yang jadi anoda mesti nanti reaksinya diapakan? Dibalik ya. Dibalik nanti harganya
E-selnya ya tergantung. Nah, positif jadi apa? Negatif. Negatif. Nah, negatif jadi Positif. gampang ya. Gampang ya. Kemudian dari reaksi ini bisa ditulis notasi selnya. Jadi langsung notasi selnya menulis notasi sel atau diagram sel. Notasi sel atau diagram sel. Notasi sel atau diagram sel yang dituliskan anodanya dulu. Baru nanti katodanya. Contoh yang sebagai anoda apa tadi? Zn ya. Anoda Zn ditulis. Notasi selnya atau diagramnya Zn kelihatan? Zn menjadi apa? Aura jadi apa Zn? Halo, Aura? Zn menjadi apa? Zn menjadi Zn2 positif. Enggak kelihatan. Kelihatan enggak? Reaksinya yang tadi. Dari reaksi selnya, anodanya Zn. Zn jadi Zn2 positif. Ya. Kemudian jembatan garam. Katodanya apa? Katodanya apa? CU. Cu ya, Cu ya. Cu 2 positif menjadi apa? Cu. CU. Yang kalian perhatikan, menulis notasinya harus apa dulu? Anoda. Anodanya tidak boleh dibalik ya, tidak boleh dibalik. Anodanya dulu, baru jembatan garam yang kanannya baru katoda. Paham anak-anak? Gampang ya? Jadi dari potensial sel bisa menghitung potensialnya, bisa menulis reaksi selnya, bisa menulis notasi atau diagram selnya. Ya. Nanti kalau ada reaksi elektroda, E-nya seperti ini harganya positif, berarti apa tadi? Kalau harganya positif, reaksi dapat berlangsung. Kalau nanti harga E-selnya negatif, berarti apa? Reaksi tidak dapat berlangsung. Ya, pinter ya. Reaksi tidak dapat berlangsung. Gampang ya? Mencari potensial, pokoknya mencari potensial sel, ya, anggar yang besar dikurangi yang kecil mesti benar. Ya. Kemudian yang menjadi anoda, reaksinya nanti dia apa kan? Dibalik ya. Kalau dibalik harganya kebalikan dari harga yang tertera. Kalau positif menjadi apa? Negatif. Negatif. Kalau negatif menjadi Positif. Sudah paham ya anak-anak? Gampang ya? Kemudian untuk tugas kalian di rumah, dibuka LKS-nya halaman 25. Sudah ada itu. LKS halaman 25. Review dan penerapan 2. Ada yang mau bertanya?
Safitri, halo Safitri, sudah paham? Dayinta, ada yang ditanyakan Dayinta? Belum, Bu. Sudah paham? Jadi tugas kalian ada 2 macam. Yang pertama tadi deret volta ya. Deret volta. Reaksinya dapat berlangsung atau tidak. Kalau dapat berlangsung berarti reaksinya harus setara ya. Setara artinya apa? Jumlah atom di kiri harus sama dengan jumlah atom di kanan. Dengan memberi koefisien reaksi. Kalau tidak dapat mendesak, logam di kanannya berarti reaksinya langsung diapakan? Tanda panahnya dicoret. Coret. Ya, tanda panahnya dicoret. Yuninda, sudah paham Yuninda? Jadi untuk pertemuan kali ini kalian harus paham dengan deret volta, kudu hafal ya. Karena tidak hafal, tidak tahu oh, logam ini di kiri apa di kanannya. Tadi gampang. Katanya banyak si cantik, nakal dan seterusnya. Atau boleh kalian membuat jembatan keledainya sendiri. Yang penting hafal ya. Penting tahu oh logam ini di kirinya, logam ini di kanannya. Sehingga tahu reaksinya dapat berlangsung atau tidak. Ada yang mau bertanya, anak-anak? Kalau tidak ada yang bertanya, untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan kalian paham. Dan anak-anak selalu prokes ya, di mana kapan saja selalu prokes ya, jaga kesehatan. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.